Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 19 April sampai dengan 23 April 2021 untuk 6 saham ya yang berhubungan dengan barang konsumen premier ya. Jadi kategori IDX IC untuk IDX non cyclic ya. Saya mulai dulu dari AISA ya. Kita lihat di sini untuk weekly-nya dia lower high, lower low, dan lower close ya di sini ya. Jadi sebenarnya dia seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya di analisa saham mingguan, sebenarnya dia sahamnya bergerak sideways sih. Sideways-nya di rentang antara Fibonacci retracement 1,8% sampai dengan 38,2% ya. Ini sideways-nya sudah lama ya, sejak dia rebound dari 250 ke atas ya. Kemudian dia sideways-nya di antara sekitar 260 sampai dengan 340 ya. Jadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minggu ya. Jadi lumayan lama. Strateginya kalau seperti ini, yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya kalau dia turun di bawahnya 282 dan 270 ya. Karena kalau dia turun di bawahnya 270 ada resiko dia akan mencoba untuk testing area kurang lebih sekitar 220-an ya, sekitar swing low-nya ini ya. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya ada dua ya. Yang pertama, kalau mau buy on breakout ya, jadi buy high sell higher istilahnya ya. Kalau saya perpanjang dulu ini, coba saya perpanjang dulu garisnya. Jadi saya tarik garis Fibonacci retracement-nya dari 128 sini sampai 472 ya, jadi agak jauh ya. Jadi kita ya ingin tahu sejauh mana retracement-nya gitu ya. Bentar saya paskan dulu sini 472. Jadi seperti saya sebutkan, dia di sideways area ini ya, Fibonacci retracement level 1,8% sampai dengan 38,2%. Yang belum punya, kalau mau buy boleh saja. Saran saya sih tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 314 ya. Kalau dia naik ke atas 314 boleh buy. Ada kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 338 ya. Jadi buy-nya bertahap, naik ke atas 314 buy, kemudian kalau naik lagi ke atas 338 buy ya. Target berikutnya kalau dia berhasil naik ke atas 338, target berikutnya dia akan menguji level kurang lebih Fibonacci retracement level 23,6% ya, yaitu sekitar 390 sampai dengan di sini kita lihat ada swing high-nya 420 ya. Jadi buy-nya bertahap. Kalau yang mau buy high sell higher ya, mulai dari sini ya, 314 naik ke atas 314 buy, kemudian naik lagi ke atas 338 buy. Di tengah-tengahnya sini ada checkpoint istilahnya ya, ada swing high di sini 324 ya. Kalau naik lagi ke atas 324 boleh tambah lagi ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 338 buy lagi ya, buy up ya, average up. Kemudian kalau ingin buy on weakness ya, saran saya sih belinya kurang lebih sekitar area sekitar kalau kita lihat di sini low-nya 270 ya. Jadi kalau dia nyentuh 270 kemudian dia berhasil rebound, boleh buy ya. Tapi jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss ya, karena dia cenderung sideways ya. Takutnya kalau dia sideways-nya gagal, dia turun ke bawah, maka turunnya juga lumayan dalam ya. Jadi buy on weakness ya tunggu kurang lebih di sekitar area sini ya. Tapi tunggu kalau dia berhasil rebound ya. Jadi kalau dia begitu rebound kurang lebih di 280 lah ya, langsung buy ya. Jadi target terdekatnya ya minim sekitar 300 sampai dengan 314 ini ya. Dia akan menguji swing high-nya yang tanggal 8 April 2021 ya. Nah, seperti itu ya. Itu yang mau buy on weakness di sideways areanya ya untuk AISA ya. Cuma saran saya kalau untuk trading AISA sih jangan terlalu banyak ya, karena kita lihat di weekly-nya volumenya dia cenderung di bawah rata-rata 5 minggunya ya. Jadi cenderung sepi ya. Kita lihat di sini sudah lama ya, sudah sejak Februari ini pernah sekali ketika dia rebound naik, dia volumenya di atas rata-rata 5 minggunya. Kemudian setelah itu dia jauh di bawah rata-rata 5 minggunya ya volumenya ya. Jadi
jangan terlalu banyak. Kalau trading Aisyah secukupnya aja, tradingnya pakai sistem nyicil istilahnya ya. Jadi buy up, naik lagi, buy lagi, naik lagi, buy lagi ya. Ya seperti itu. Jadi belinya bertahap ya. Itu Aisyah. Kemudian kita lihat ICBP ya. Jadi minggu lalu dia sebenarnya testing area Fibonacci retracement level 23,6% ya. Dia sempat breakdown di bawahnya, kemudian berhasil naik ya. Jadi tapi dia candlenya kalau dibilang bagus sih nggak terlalu bagus ya, karena dia candlenya weekly-nya lower high, lower low, plusnya aja yang sedikit lebih tinggi dibanding minggu sebelumnya ya. Jadi bentuknya seperti hammer gini ya, hammer ekornya panjang. Jadi yang sudah punya Pak Suntar bagaimana gitu? Yang sudah punya pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya di sini kita lihat 8.800 ya. Yang sebelumnya ya, low-nya ya, yang ditembus ke bawah. Jadi pasang aja trailing stopnya di 8.800 dan maksimum di 8550 itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy apakah bisa Pak Suntar? Jadi selama dia di bawahnya 38,2% ya, Fibonacci retracement 38,2%, sebenarnya dia masih resiko ya, dalam arti dia masih akan memasuki sideways-nya sekitar area Fibonacci retracement 38,2% sama dengan 23,6% ya. Jadi kurang lebih bergerak sideways ke sana di bawah ya. Jadi kalau mau yang belum punya, kalau mau buy boleh saja. Jadi kalau dia berhasil naik, ini adalah swing high-nya 8975 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 8975 ya minggu ini ya, boleh buy. Maka target pertamanya adalah dia akan menguji untuk mencoba untuk breakout di atasnya 9275 ya. Ya seperti itu ya. Jadi ini saya sudah pernah bahas sebelumnya ya. Jadi kecenderungan dia downtrend, kemudian rebound, kemudian dia sideways, ini turun lagi menguji level Fibonacci retracement 23,6% ya. Jadi kalau belum punya, baiknya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Walaupun yang terakhir sepertinya sudah mulai naik ya volumenya ya. Jadi boleh buy kalau dia berhasil naik ke atas 8975, tapi baiknya jangan terlalu banyak ya. Kalau naik lagi ke atas 9275 tambah lagi ya, maka dia akan berusaha untuk mencapai target kurang lebih di sekitar ini ya, 9575 ya. Itu target pertamanya. Jadi 9550 sampai dengan 9575. Kalau dia berhasil naik ke atas 9575, maka dia akan berusaha untuk breakout di atasnya 9730. Kalau kita lihat di sini 9750 ya, dia akan berusaha untuk naik ke atas 9750. Dan kita lihat di sini ada swing high-nya 9900 ya, itu targetnya kita ya. Jadi mudah-mudahan jadi dia kalau berhasil breakout naik ke atasnya ini ya, 9275 ya, ada kemungkinan dia akan mencapai target 9900. Tapi kita buy-nya bertahap aja, naik ke atasnya 8975 kita buy, kemudian naik lagi ke atas 9775 kita buy, kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 9575 kita boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya. Kemudian di sini ada checkpoint lagi 9700, naik ke atas 9700 boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Target terdekatnya di 9900 ya, itu untuk ICBP ya. Kemudian pertanyaannya, kalau dia berhasil naik ke atas 9900 apakah masih boleh buy lagi? Jawabannya boleh ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 9900, ada kemungkinan dia akan menguji untuk breakout ke atas. Ini ada, kalau kita lihat di sini high-nya 10625, di sini 10600 ya, 10625 di sini juga ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 9900 boleh tambah lagi, maka targetnya dia akan menguji level 10600 ya. Nah pertanyaannya, apakah masih memungkinkan Pak Suntar? Ya kita lihat aja di sini ya. Sebelumnya dia di masa pandemi ya, dia turun sampai dengan level 7750, kemudian naik lagi kan, kemudian dia sideways selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ya. Kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4 per bulanan ya, kemudian dia cenderung turun ya, berbulan-bulan lagi dia turun, dan dalam beberapa bulan ke depan dia akan berusaha untuk bangkit kembali ya istilahnya ya. Jadi dia masih cenderung sideways di area sekitar Fibonacci retracement 3,6% sampai dengan 38,2% ya. Sebenarnya sih untuk investasi sih cukup menarik sih kalau harga segini ya, asal
dia tidak turun lagi di bawahnya 8.300 ya. Kalau selama di atas 8.300, saya yakin sih paling tidak ya dia bisa mencapai target sekitar 9.900 ya, itu targetnya. Jadi mungkin yang menggarisbawahi adalah untuk ICBP ya, kenapa kok masih lesu ya? Mungkin karena akuisisi PHC itu ya, yang kita tahu akuisisinya dalam jumlah besar ya. Jadi harganya juga harga mahal, walaupun dalam perjanjian pembeliannya pendapatannya digaransi ya, returnnya ya, seperti itu. Itu pembeliannya juga cukup tinggi, cukup mahal juga ya pembelian untuk PHC-nya ya, akuisisinya. Jadi tapi kinerjanya sih masih cukup bagus ya terakhir ya ICBP ya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang belum punya sih baiknya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif, secukupnya aja. Kalau kita lihat di sini sebelumnya, beberapa minggu sebelumnya dia cenderung di bawah rata-rata 5 hari ya. Volumenya ini yang terakhir aja hari Jumat 16 April mulai menanjak, tapi kecil ya masih ya. Sudah breakout di atasnya. Dalam minggu ini ya mudah-mudahan dia berhasil bertahan di atas 38,2% ya. Kalau kita lihat dari closing terakhir ya, beberapa jam sebelum dia closing ya, kelihatannya sih cukup menjanjikan ya, tapi kita belum tahu pasti. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 8975 buy, kemudian naik lagi ke atas 9275 buy, kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini, kalau kita lihat di sini di Fibonacci retracement 50% ya, kurang lebih di sekitar 9475 ya. Kalau naik lagi boleh tambah lagi buy up, kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 9575 boleh tambah lagi, atau naik lagi ke atasnya ini ya 9700 boleh tambah lagi buy up, istilahnya average up ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout naik ke atas 9900 ya. Ya itu untuk ICBP ya. Kalau kita lihat grafik money-nya ya, ya kurang lebih ya not bad lah kalau kita untuk investasi, belinya di sekitar sini ya, sekitar 8.500 sampai dengan 9.000 ya. Sejauh ini seperti ini ya gambarannya kalau untuk investasi ya. Kemudian berikutnya untuk INDF ya, kita bahas mingguannya. Dia 3 minggu terakhir ya, dia cenderung sideways sebenarnya ya. Sideways-nya dia di area kurang lebih Fibonacci retracement level 61,8% sampai dengan 38,2% nya ya. Dia sideways-nya di area sana kurang lebih ya. Ini saya gambarkan sideways areanya ya. Ini untuk batas bawahnya kurang lebih di sini, kemudian batas atasnya kurang lebih di area ini ya. Dan ini saya perpanjang. Ini kegeser. Ini di area, sebentar ini geser ya. Ini di area 8000. Itu untuk candle weekly-nya dia lower low, lower high, tapi dia higher close ya. Kemudian bagi yang sudah punya, saya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di level 3 level aja ya. Yang pertama 6575, kemudian 6500 dan 6425 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 6425, saran saya sih jual dulu ya, karena ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih sekitar bawahnya sini ya, sekitar 6.000-an ya untuk Indofood ya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau kita lihat di sini ini cenderung sideways ya di sekitar sini ya. Dia sudah lama ya, ini beberapa minggu dia sideways di area kurang lebih 6450 sampai dengan 6.800-an ya kurang lebih ya, 4.050 sampai dengan 6.800. Jadi yang belum buy ya, itu saran saya sih tunggu kalau dia berhasil breakout ke atasnya 6825 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 6825, maka
target berikutnya dia akan menguji untuk bertahan di atasnya 38,2% ya, yaitu di atasnya 6.950 ya. Ini kita lihat kurang lebih area resistennya 6.950. Kalau dia berhasil naik ke atasnya, maka ada kemungkinan dia akan mencapai target di Fibonacci retracement level 23,6% ya, kurang lebih di area sekitar 7.350-an. Jadi untuk Indofood yang mau buy, trading buy ya, boleh aja, buy-nya bertahap aja ya. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 6825 buy. Kemudian dia berhasil lagi naik ke atasnya ini ya. Kalau kita lihat di sini kurang lebih 6925-an ya. Atau 6950 lah, pakai 6950 ya. Jadi naik lagi ke atas 6950 buy. Kemudian di sini ada checkpoint ya, dua high di sini ya, 7.075 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 7.075 boleh buy lagi, buy up ya istilahnya. Kemudian targetnya kurang lebih sekitar 7.350. Itu untuk Indofood ya. Kalau yang mau buy on weakness ya kurang lebih ya, buy-nya kurang lebih di area sekitar 6.400-an ya, 6.400 dengan 425 itu tuh yang buy on weakness ya. Kalau yang buy on weakness juga sama sih, kurang lebih kalau buy-nya 6.400-an ya, target terdekatnya ya 6.800 dengan 6.825 ya. Jadi target price terdekat itu bukan langsung jual, enggak ya. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas, boleh tambah lagi ya, buy up atau average up ya. Ya seperti itu. Jadi buy-nya bertahap aja ya. Memang dia sideways sih. Sideways mulai mencoba untuk bangkit kembali ya. Yang menariknya kalau dia berhasil naik ke atasnya Fibonacci retracement 38,2% ya. Yaitu kalau kita lihat di sini kurang lebih sekitar 6950-an ya, kurang lebih ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 6950, kalau berhasil bertahan di atasnya ya, ditutup di atasnya ya, maka dia akan ada kemungkinan besar mencapai target 7350. Kemudian target berikutnya 8.000 ya. Jadi masih memungkinkan untuk mencapai target 8.000 ya. Kita lihat di sini sih untuk Indofood target 8.000 sih nggak susah amat ya. Kalau kita lihat ya, tahun 2020 tercapai, 2019 tercapai ya. Walaupun dia masa waktu turun dalam, kemudian dia naik ya, dia berhasil mencapai lagi 8.000. Kemudian konsolidasi, ini kurang lebih konsolidasi ya, sideways ya. Dia turun, terus dia rebound, dia berhasil nyentuh ya. Walaupun nggak sampai breakout ke atasnya, tapi berhasil nyentuh 8.000 ya. Seperti itu ya. Jadi lumayan menarik sih untuk trading jangka menengah ya, untuk Indofood ya. Sejauh ini sih tapi kalau beli jangan terlalu banyak sekali ya, karena kalau kita lihat di sini volumenya dia di bawah rata-rata 5 minggunya ya, kecenderungannya ya. Jadi kecenderungannya masih istilahnya sepi peminat investornya ya. Tapi harga sahamnya sih oke-oke sih, walaupun sideways ya. Ini sidewaysnya hitung-hitungannya dia cukup lama ya kalau kita lihat ya. Ini sebelumnya dia juga pada waktu masa pandemi ya, dia kurang lebih sidewaysnya juga lama ya. Dia sidewaysnya di area sekitar 38,2% sampai dengan 61,8% ya, sama kurang lebih situasi sekarang ya. Jadi kalau yang suka trading sideways untuk Indofood sih menurut saya sih kandidat yang bagus ya, seperti itu. Kemudian untuk berikutnya Unilever ya. Unilever ini sudah saya bahas di minggu sebelumnya ya. Jadi ini panahnya saya sebelumnya saya bilang ya, dia belum berhasil naik ke atas 38,2% ya. Saya hapus dulu. Untuk weekly-nya dia lower high, lower low, dan lower close ya. Dia kecenderungan untuk minggu ini dia menguji level 78,6% ya, Fibonacci retracement-nya. Jadi yang sudah punya, pasang aja stop loss kalau dia turun lagi di bawahnya 6150 ya. Kemudian bagi yang belum punya, mau buy atau yang sebelumnya sudah jual ya, itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik kembali ke atasnya 6475 ya. Kalau kita lihat di sini dia sideways ya. Sidewaysnya di sini lumayan lama ya. Ini ya. Kurang lebih kalau kita lihat kurang lebih 1 bulanan ya. 1 bulan lebih ya. Kemudian dia drop ke bawah ya. Minggu ini dia akan berusaha untuk naik lagi ke atasnya ini ya. Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi yang belum punya yang belum punya Unilever, cara saya tetap sama dengan minggu sebelumnya sih. Kalau mau buy, tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya 6.800 ya. Sejauh ini kita lihat dia belum berhasil naik ke atas 6.800 ya. Nyentuh doang, kemudian dia turun lagi. Jadi
cenderung masih menguji masuk lagi ke area sideways-nya ya di sini ya. Kita lihat kurang lebih di sekitar area 6450 sampai dengan 6800 ya, itu sideways areanya. Jadi minggu ini dia akan berjuang untuk naik kembali ke atasnya ini ya, sideways areanya. Kalau yang mau buy Unilever, saya rasa sih oke-oke aja ya, tapi memang risiko ya, karena dia masih cenderung downtrend ya. Ini masih cenderung downtrend ya, sideways-nya di area sekitar Fibonacci retracement 61,8%, kemudian dia minggu lalu breakdown ke bawahnya ya candlenya ya. Jadi yang belum punya, kalau mau buy, saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik atas 6800 buy-nya ya. Kalau dia naik atas 6800 boleh buy, kemudian naik lagi ke atas 7000 ya di sini ya, itu boleh tambah lagi buy up atau average up. Kemudian target price-nya di mana? Target price-nya kurang lebih sekitar 7450 ya, sampai dengan 7475 di sini ya. Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi belinya bertahap aja. Kita ambil titik-titik naik ke atas 6800 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 7000 buy up, average up. Kemudian naik lagi ke atasnya ini ya, 7175 ya, tambah lagi. Kemudian ini ada checkpoint di tengah-tengahnya sebelum mencapai targetnya, yaitu di sekitar 7350. Jadi kalau masih naik lagi ke atas 7350 boleh tambah lagi ya, buy up. Maka target terdekatnya dia akan berusaha untuk naik ke atasnya ini ya, Fibonacci retracement 8,2%, di atasnya 7475. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 7500, maka targetnya adalah kurang lebih di area 8000 ya. Ya seperti itu ya. Itu untuk Unilever ya, sekitar area 8000 sini ya. Ini adalah swing high-nya 19 Januari 2021 ya. Seperti itu. Nah sekarang mungkin pertanyaannya, kenapa sahamnya lesu terus padahal fundamentalnya juga lumayan bagus gitu ya. Memang fundamental Unilever masih cukup bagus sih, walaupun terakhir ada pergantian direksi juga, kemudian ada pelepasan entitas sahamnya juga ya. Saya rasa sih bisnisnya masih cukup kuat ya, maupun di masa pandemi dia masih lesu ya. Kalau yang mau buy, Pak saya mau rencananya invest, ya boleh-boleh saja sih kalau minggu ini buy ya. Kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya, paling nggak kalau mau curi start, kalau berhasil naik ke atasnya 6475 ya, kita pakai acuan yang ini ya, low-nya sebelumnya 6475 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 6475, boleh saja sih spekulasi buy ya. Target terdekatnya di 6800. Target terdekat bukan berarti jual enggak ya. Kalau dia naik lagi ke atas 6800, boleh buy ya, buy up atau average up ya istilahnya ya. Bagi yang belum buy boleh buy, yang sudah punya boleh nambah lagi buy up atau average up. Memang dia cenderung masih resiko sih, tapi ya mudah-mudahan dia berhasil naik lah ya. Yang penting kita disiplin aja. Yang pasti kalau dia turun lagi di bawah 6150 harus jual dulu semuanya ya, karena kalau turun di bawahnya 6150 ada kemungkinan dia turunnya lumayan dalam ya. Kalau kita lihat di sini pernah nyentuh sampai dengan 5275 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 6150 ya masih cukup dalam sih. Terus kalau kita lihat di malinya ya, kita lihat di sini dia kurang lebih balik harganya ke area sekitar tahun 2014 ya. Ini kurang lebih 7 tahun yang lalu ya. Jadi harganya balik ke area seperti di area 7 tahun yang lalu. Ya memang Unilever ini sahamnya memang mahal sekali ya. PBV-nya aja dia berpuluh-puluh kali lipat ya. Jadi untuk investor sebenarnya sih memang kalau jangka panjang mungkin bagus ya, tapi harganya memang mahal ya. Harganya Unilever memang dia mahal karena valuasi ROE-nya setiap tahun dia selalu kebanyakan di atas 100% ya, return on equity-nya. Nah, seperti itu. Jadi yang penting disiplin aja sih, jangan terlalu khawatir ya, jangan terlalu takut juga, dan juga jangan terlalu serakah ya untuk Unilever ya. Kemudian untuk Mior weekly-nya kita lihat di sini dia higher low
high-nya kalau kita lihat di sini higher high ya, tapi sedikit doang ya. Kemudian close-nya kalau kita lihat dia di bawahnya minggu sebelumnya ya. Jadi minggu lalu close-nya di bawah minggu sebelumnya. Kemudian nah kalau kita lihat di sini minggu ini dia akan berjuang untuk bertahan di atasnya Fibonacci retracement ini ya, 23,6% ya. Nah kita lihat Fibonacci retracement-nya ini ya, 23,6%-nya di sekitar 2560-an lah kurang lebih ya. Itu Fibonacci retracement levelnya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya kalau dia turun di bawahnya low-nya yang hari Jumat ya, 16 April, kalau turun di bawahnya 2530 jual dulu, maksimum kalau turun di bawahnya 2430 jual dulu semuanya ya. Karena kalau dia turun di bawahnya 2430 ada kemungkinan dia turun lagi ke area sekitar ini ya, Fibonacci retracement level 50%-nya ya, kurang lebih sekitar 2150 sampai dengan 2250-an ya, ini areanya ya. Kemudian yang belum punya kalau mau buy sih boleh-boleh saja, tapi menurut saya sih kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, 2660 ya. Karena kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2660 ada kemungkinan dia akan mencapai target kurang lebih sekitar ini ya. Ini area resistennya 2800-an kurang lebih. Jadi naik ke atas 2660 buy, kemudian target terdekatnya ya kurang lebih sekitar 2800-an ya. Memang targetnya nggak banyak ya, profitnya ya, persentasenya. Tapi yang menarik kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 2800, maka dia akan berusaha untuk mencapai target 2940 ya. Masih ada peluang ya naik ke 2940. Jadi yang belum punya banyak bertahap aja, naik ke atasnya 2660 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 2730 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya 2800 boleh buy lagi ya, atau ke atasnya 2810 ya. Kita lihat swing high-nya di sini 2 Maret 2021 di 2810 ya. Jadi kalau naik ke atas 2810 boleh tambah lagi, target terdekatnya kurang lebih di sekitar 2900 sampai dengan 2940 ya. Tapi perlu diingat di sini kalau beli sih jangan terlalu banyak ya. Kalau kita lihat volumenya dia masih cukup sepi ya, di bawah rata-rata 5 harinya ya. Kalau kita lihat di sini volume rata-rata 5 harinya pernah sekali ini volumenya tinggi ya. Jadi ini istilahnya distribusi ya. Ini volumenya sekali tidak tinggi ya. Jadi hati-hati karena dia volumenya rendah ya. Belum ada kenaikan volume seperti itu. Kalau misalnya mau buy on weakness, sebetulnya kalau kita lihat di weekly-nya sini, kalau mau buy on weakness, saran saya sih minimal kurang lebih di sekitar area 2300 sampai dengan 2350-an ya, kurang lebih ya, sekitar sini ya. Ini kalau mau buy on weakness ya, sekitar 2300 sampai dengan 2350. Jadi masih belum kena ya. Jadi dia masih menguji area Fibonacci retracement level 38,2%. Kalau mau buy on weakness ya sekitar sana. Atau sekitar maksimum ya, kalau buy on weakness ya sekitar Fibonacci retracement 50%-nya ya. Sekitar 2140 sampai dengan 2200-an ya. Itu kalau mau buy on weakness ya. Kemudian untuk berikutnya ULTJ ya. Jadi saya sudah sebutkan di analisa saham mingguan sebelumnya, ULTJ ya, dia memang cenderung untuk sideways ya. Sideways-nya dia lumayan lama ya, saya sudah sebutkan sebelumnya. Jadi sideways-nya dia di area Fibonacci retracement level 61,8% sampai dengan 50%. Nah seperti itu ya. Kemudian yang kita lihat di sini candlestick-nya di sini close-nya dia close-nya sama dengan minggu sebelumnya, minggu lalu close-nya sama dengan minggu sebelumnya. Kemudian kalau low-nya juga sama ya, high-nya dia lower high ya, jadi masih cenderung sideways. Tes area support Fibonacci retracement 61,8% sekitar 1500. Kelihatannya sih lumayan dijagain cukup kuat ya di area 1500 ya. Bagi yang sudah punya, pasang aja stop lossnya kalau dia turun di bawahnya 1500,
atau di bawahnya 1490 lebih baik jual dulu semuanya. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atasnya ini ya 1600 ya. Kalau mau buy dengan target terdekatnya di sekitar 1685 sampai dengan 1700-an ya. Kalau kita lihat di sini 1695 kurang lebih ya. Itu targetnya kalau dia berhasil naik atas 1600. Kalau mau buy-nya di atas ini ya. Karena ini cukup sideways-nya cukup lama ya. Kalau mau trading sideways, mau buy sekarang sih boleh-boleh saja ya. Jadi target terdekatnya ya dia akan menguji level ini ya 1560 ya. Kalau kita lihat di sini 1560 ya sama ya. Jadi kalau buy minggu ini, kalau mau langsung buy boleh aja pasang stop loss saja 1500 1490 ya. Maka kalau dia berhasil naik atas 1560 itu boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Karena kalau dia berhasil naik di atas 1560, karena kemungkinan dia akan berusaha untuk mencapai target di sini ya, kurang lebih sekitar 1600-an ya, sekitar area Fibonacci retracement 50%. Yang menarik kalau dia berhasil naik ke atas 1500, di atas 1600 maksud saya, kalau dia berhasil naik dan bertahan di atas 1600, maka target berikutnya kurang lebih sekitar 1700-an ya 1695 ya kalau swing high-nya di sini ya, karena swing high kembar. Kalau naik lagi ke atas 1700 boleh tambah lagi atau buy up atau average up, ada kemungkinan dia akan berusaha naik sampai dengan 1800 di sini ya. Kita lihat di 1800 di sekitar bulan Agustusan ya, akhir Agustus ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Karena kalau kita lihat di sini zoom in ya, dia volumenya masih di bawah rata-rata 5 hari ya, 4 hari terakhir ya. Kalau kita lihat di sini masih cenderung belum ada aktivitas ya di sini ya. Jadi belinya juga jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif ya. Trading sideways boleh-boleh saja sih ya untuk OLTC ya. Sejauh ini sih sahamnya cukup kuat lah kalau belinya di area 1500-an ya. Asal kalau turun di bawahnya 1490 ya, atau kalau kita lihat di sini ini ada swing low-nya 1450 itu maksimum stop loss-nya ya. Jadi kalau turun di bawahnya 1450 lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan dia menguji lagi level sekitar 1200 ya. Tapi secara keseluruhan sih sahamnya sih sudah cukup bagus ya dia ya pergerakannya ya. Ada peluang bagi yang investasi, mau investasi ya ada peluang karena kita lihat candlenya 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi selama 8 bulan terakhir dia candlenya selalu merah ya. Kalau merah itu berarti dia selalu ditutup lebih rendah daripada openingnya ya, harga openingnya ya setiap bulannya ya. Mudah-mudahan untuk masa yang akan datang ya, setelah bulan Mei atau setelah bulan Juni biasanya dia berhasil naik lagi ya. Karena kalau kita lihat kenaikannya biasanya sekitar bulan ini ya. Kalau kita lihat di sini sekitar akhir-akhir bulan ya. Kita lihat di sini ini naiknya sekitar bulan November. Kemudian di sini naiknya di sekitar bulan Agustus ya. Jadi semester 2 lah ya. Agustus sampai November ya, ada kemungkinan dia bisa bangkit kembali ke atas 1800 ya, mudah-mudahan ya. Sekian untuk pembahasan AISA, ICBP, INDF, UFR, NIOR dan OLTC untuk periode 19 April 2021 sampai dengan 23 April 2021. Terima kasih.